ana lontong sate, cah ayu aja galau wae. Mending sholawat ben adem matine, bonusnya uang gantengi ustate, gitu-gitu. Wis rungokke ae aja protes, tinggal ngrungokke kok ae-ae. Buta ijo nguntal kadal, ana cuweke ada kopi. Jadi jomblo aja jual mahal, kadung tuwek ora payu rapi, gitu-gitu. Baru masuk salawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala. Enak Bu, seneng orang Pak selawat. Lo boleh pakai lagu gitu, boleh nggak apa-apa. Tak rasa pun Cina-Cina sunggal iki kok nak masuk Islam wong iku selawatan nganggo lagu Cina ya oleh kok. Oleh, Pak. Selawat nganggo lagu wong Fehung itu entuk. Ngerti piye iku? Ya Nabi salam alaik tung tung tung. Ya Rasul salam alaik tung tung tung, kan boleh itu. Ya dilebokke sak tungtunge barang wong sing ngarang sak tungtunge kok. Loh, kan boleh itu. Enggak apa-apa. Tapi kalau Quran enggak boleh, Bu. Kalau Quran enggak boleh. Jangan pula Quran dilakukan dengan lagu sembarangan pantang. Kowe Ibu maca Yasin nganggo lagu dangdut enggak entuk. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Oh, iku gak itu, gak boleh nak ngono iku gak boleh. Tapi nak sholawat boleh. Wis, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bima syi'atillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama kita muliakan, kita hormatin Bapak Kepala Desa Saimencirim, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadus. Kemudian yang kita hormatin bapak-bapak para pengurus BKM yang hadir, wabil khusus BKM Masjid Nurul Ikhlas. Kemudian yang kita ta'zimi, kita muliakan guru kita Ustadz Hendro, Ustadz Samsir, pengurus FKSMM yang alhamdulillah selalu istiqomah untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Pak Aris yang baru pulang 40 hari ya Zat ya. 40 hari atau udah 4 bulan, Pak? Kemudian ketua panitia, anak-anak hadro yang udah sporing, udah cair orang tuh nyanyi anak-anak Nabi. Dari Ustadz Hendro, aku rasa bagi hasil orang itu di sana itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon izin, mohon maaf nggak bisa tak sebut satu persatu namanya, namun nggak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak semua. Terkhusus
Bapak petugas sound system kita yang sangat berjasa. Ini acara, Bu, kalau nggak ada beliau yang nyetel sound system ini, nggak sukses acaranya. Yang setiap orang ngomong nggak denger suaranya, ya kan? Ibu tadi baca sholawat nggak kedengeran suaranya itu. Berarti di setiap acara itu yang paling berjasa itu ya petugas sound system itu, ya kan Pak? Tapi setiap pembicara jarang ngormatin petugas sound system, Pak. Baru aku pun kurasa. Iya kan Pak? Kalau bisa bukan sekedar kita hormati lagi. Kita doakan Pak. Mudah-mudahan beliau masuk surga bersama sound systemnya itu Pak. Amin. Mau Pak kira-kira Pak? Gelem ya Pak. Mana tahu di surga ada arisan kan? Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kita bersyukur kepada Allah di tengah hiruk pikuknya orang malam mingguan, tapi kita masih menyempet-nyempetkan diri hadir ke masjid ini untuk memperingati Isra Mi'raj. Bapak Ibu, orang Pak, kalau tahu dia begitu besarnya pahala orang yang duduk di majelis ilmu semisal ini, gak akan ada orang yang mau berkeliaran itu Pak. Pasti semuanya menuju masjid ini. Orang kalau tahu datang ke masjid ini dengarkan ngaji, Allah ampunin dosanya Pak. Nggak akan ada orang yang kemana-mana. Pasti semua tujuannya ikut ngaji Pak. Ini maaf ya Pak Amit ya. Ini semua nanti yang datang ini tanpa terkecuali nih. Keluar dari tempat ini dapat maghfirah. Ibu ngerti maghfirah? Nah nggak ngerti ngomong, nggak ngerti ayo coba pura-pura mikir. Ngerti nggak? Awis ngomong nggak tak terangke. Kok malah pura-pura ndelok-ndelok seng. Apa neng tulisane nang sengke jawabane iku. Enggak ngerti kok pura-pura mikir. Maghfirah itu pengampunan. Jadi orang yang duduk di majelis taklim, orang yang duduk di majelis ilmu semisal ini, dia dapat pengampunan, Pak. Kapan diampunkan dosanya orang yang duduk di majelis taklim? Setelah dia keluar dari majelis itu, dosanya habis, Pak. Tapi dengan catatan, Pak. Yang keluar dari majelis itu, setelah majelis itu ditutup dengan doa dan sholawat. Jadi kalau ada yang pulang duluan sebelum doa, itu nggak termasuk orang yang diampunkan dosanya itu, Pak. Ini makanya kalau ada yang pulang duluan sebelum doa, bagus kita Al-Fatihahkan aja udah. Biar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah anak-anak hadro tadi belum sempat dosanya diampunkan, udah pulang pula orang itu gara-gara cair dari Ustadz Endro. Orang tuh jelas Pak udah cair, aku yang belum jelas nasibku ini kan. Saya biasanya kalau pulang ceramah bawa rezeki lebih lah Pak, rezeki itu bagus. Lah kok tangan saya gatel Pak. Lah aku sampai saiki kok nggak ngerosok-ngerosok gatel. Iki jelas apa enggak iki aku batin. Tapi selu Pak Ketua, saya ceramah ini ikhlas saya. Saya ingat kali dulu pernah mau ceramah Pak, pas lagi duduk-duduk gitu, ada kakek-kakek, sarung bersera, apa ini baju nggak dikancing, pokoknya nggak yakin aku nengok penampilannya itu. Tapi kok delalannya Pak Amit, kakek itu sebelum saya naik ke atas pentas, kakek itu bisiin gini, nak ceramah sing ikhlas yo, katanya gitu Pak. Guru ngomong ngono Pak, tapi nyocok kali kayak iya Pak, cuma ngomong gitu, tapi nyocok kali ya.
Aku kontan mau naik ke pentas itu kok kayaknya nggak ada tenaga. Ceramah itu nggak plong, Pak. Sik kepikiran omongan kakek itu. Nak ceramah sing ikhlas yo. Ngono ae sing tak pikir iki Bu. 15 menit berkeringat aku turun. Turun dari pentas ceramah belum siap tak tinggal pulang. Kakek itu nggak tak salami, panitia nggak tak salami, tak tinggal pulang gitu aja, Pak. Naik mobil jalan, lah kok di tengah jalan nengok yang nyopir mukanya loh kok kayak muka kakek itu, Pak. Sambil bilang, nak ceramah sing ikhlas yo katanya. Ya Allah aku deg-degan aku. Pulang sampai rumah tidur istirahat. Bangun ngelilir tengah malam, nengok muka biniku loh kok kayak kakek itu lagi. Sambil ngomong, Pak, nak ceramah sing ikhlas yo katanya. Asli, Pak. Seminggu yang terekam di kupingku itu cuma suaranya omongan kakek itu. Yang terbayang di mataku itu mukanya kakek itu. Asli, Pak, aku seminggu ceramah kemana-mana teringat omongan kakek itu. Amplop gak aku terima waktu itu. Asli itu. Isinya pun enggak. Asli seminggu itu. Tapi memang ini ceritanya udah lama, Pak. Udah lama kali. Wong aku pun wis lali jane kok. Wong kakek itu pun katanya udah ninggal, Pak. Jadi Pak Ketua Panitia, ini pesan saya, ini ceritanya udah lama. Nah, ini cuma nginget-nginget aja lah, tapi udah lupa aku. Kalaupun tadi ada yang bilang lah, misalnya sama aku bilang gini, nak ceramah sing ikhlas yo, langsung tak sauti, los, tak omong ngono Bapak itu. Aduh ya Allah. Ngaji kita ya. Bu, ngaji kita ini. Cerita Isra Mi'raj ya Bapak Ibu. Pelan-pelan aja lah ya. Malam peri aja kok. Saya itu kalau ngajar, ada nama kitabnya itu kitab Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Makki itu, Pak. Itu menyelesaikan cerita Isra Mi'raj itu 8 pertemuan, Pak. 8 pertemuan itu baru siap, Bu, menceritakan tentang Isra Mi'raj ini. Jadi Pak Ketua Panitia, karena ini masih pertemuan pertama, paling enggak masih ada 7 tahun lagi harus undang aku menceritakan Isra Mi'raj itu sampai selesai. Ya nanti habisnya tekan kontrak pun nggak apa-apa lah. Bapak Ibu, Isra Mi'raj, rungokke Bapak Ibu. Isra Mi'raj itu Ibu Bapak, kita mau ambil pelan-pelan ceritanya ini. Supaya jangan berpikir Isra Mi'raj itu Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat selesai. Padahal dalam perjalanan Nabi itu, Pak, saat Isra Mi'raj itu banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam hidup. Inilah pelan-pelan mau tak ceritai sama Ibu Bapak. Kira-kira sampai jam berapa Ibu tahan ini? Ini sekarang udah jam 9:30 lewat. Berarti kata Ustadz Endro tadi jam 11 ya Ustadz. Deal kita ini Ustadz, jam 11 selesai. Jadi kalau udah jam 11 Ibu kasih kode dari jauh gini, berarti siap. Biasanya Pak, nak sampai bengi ku sesuai sama minumnya biar nggak ngantuk. Ki minumnya gur wedang putih apa nggak gelegekan awak sampai jam 11 ngomong sambil ngombe koyok ngene iki. Wis ngono kon buka dhewe nganggo pipet pula nih ya Allah. Hah? Putih. Susu gitu. Enggak. Saya minuman paling nggak seneng itu kopi susu, Pak. Nggak seneng aku. Kenapa? Karena kopi susu itu nggak jelas. Kok nggak jelas? Ya iya, wong kopinya buat payah tidur, susunya bawaan mau tidur, Pak.
Nak wong ngombe kopi susu ya kriep-kriep. Arak turu bar ngombe kopi. Arak melek bar ngombe susu. Lah untung teh putih tok iki, Pak. Klekean. Bapak Ibu, wes dengerin. Isra Mi'raj itu bermula kisahnya, perjalanannya itu malam 27 Rajab, Rasulullah sedang berada di sisi Ka'bah bersama dua sahabatnya, Pak. Yang pertama Sayyidina Hamzah dan yang kedua Ja'far. Di mana tadi, Bu, pertamanya itu Nabi? Di sisi Ka'bah, tepatnya itu di Hijir Ismail. Apa, Bu? Nggak nyambung, wis cengai lah kon nyaut ae pun payah. Di mana tadi? Padahal Ibu kur nyaut ae nggak milu nambahi bayar, wis nyaut ae lah. Hijir Ismail. Di mana Hijir Ismail itu? Tak kasih gambaran, tengok. Tak kasih gambaran ini ya, Bu. Duduk aja lah biar Pak Aris nggak gerak-gerak. Soalnya aku ngadeg ya kan, sing ketok gurudel tok ndase nggak ketok nang HP ya kan. Bu, Hijir Ismail itu tak kasih tahu gambarannya ya. Di mana Ka'bah itu? Tengok ini. Ka'bah itu kan petak, Pak. Iya, Bu. Berarti kan ada 4 sudut. Ecek-eceknya pentas ini Ka'bah. Nah, ini ecek-eceknya pentas Ka'bah. Kalau udah pernah pergi haji, pergi umroh, bisa tergambar itu. Kalau belum, bayangkan aja gambar Ka'bah yang di kalender itu udah. Di sini nggak ada, oh nggak ada. Ka'bah itu 4 sisi dia, 4 sisi. Di sana ada sudut, nama sudutnya itu sudut Hajarul Aswad, Bapak Ibu. Kenapa dibilang sudut Hajar Aswad? Karena di sudut itu terdapat Hajar Aswad, batu mulia. Yang maaf, orang pergi haji, pergi umroh, Pak, berebut desak-desaan pengen nyium Hajar Aswad itu. Sampai-sampai kalau nggak bisa kita menciumnya langsung, pegang pakai tangan. Tangan yang bekas megang tadi cium. Pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad itu. Bahkan kalau nggak bisa megang dari jauh, lambaikan tangan kita itu ke arah Hajar Aswad, kemudian tangan tadi diciumkan itu, pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad. Makanya kan kalau tawaf, waktu keliling, Pak, di sudut Hajar Aswad kan kita angkat tangan itu. Bismillahi Allahu Akbar. Tengok, Pak, dilambaikan dulu baru dikecup. Pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad. Ada orang terbalik. Bismillahi Allahu Akbar, terbalik. Kalau diangkat dulu baru dikecup, berarti ya kita seakan-akan nyium Hajar Aswad. Wanginya itu lengket sama kita. Kalau dikecup dulu baru diangkat, berarti ya sama aja awak ngasih jigong awak ke Hajar Aswad itulah. Ingat itu, Bu. Diangkat dulu baru dicium. Bukan dicium dulu baru diangkat. Pesan saya sama ibu bapak, mohon maaf, kalau ada tetangga, keluarga, kawan pulang haji, pulang umroh, yang ditanya itu jangan piye yuk iso nyium Hajar Aswad, ojo iku sing ditakon. Karena orang pergi haji, pergi umroh, tetap sah hajinya, tetap sah umrohnya, walau dia nggak nyium Hajar Aswad. Pahami, Bu? Ini gara-gara orang sibuk nanyai piye iso nyium Hajar Aswad, piye iso nyium Hajar Aswad. Terakhir ada jamaah memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, padahal tingkat bahayanya itu tinggi, Bapak Ibu. Wong pernah neng mamak ngomong ambek aku ngene, Ustad, alhamdulillah aku wis iso nyium Hajar Aswad, omongnya. Tak sauti alhamdulillah, Bu, nak wis iso nyium Hajar Aswad. Cuma Ustad aku arak cerita lah,
Apa Bu? Tak omong. Ustaz pas manasik kan rangke. Hajar Aswad iku kan wangi kan Ustaz, omongin ngono. Tak sauti ya iyalah. Wong parfume ge ngelapi Hajar Aswad iku puluhan juta kok. Parfum itu Pak bikin mewangikan Ka'bah itu, kiswah itu. Puluhan juta itu Pak minyak wanginya itu. Hajar Aswad ya wangi, wangi kali pun. Lah ibu iki ngomong, Ustaz kan pas manasik ngomong, Hajar Aswad iku wangi kan? Iya, tak mau. Iki amit lah Ustaz. Aku penasaran kok sik tak ambong mau kok nggak wangi ya ngomongin ngono. Loh, aku pun mulai kaget. Rada curiga sih Pak, tapi nggak wani suuzon. Awak husnuzon aja lah, baik sangka. Terus tak takon lambe ibu iku. Bu, Hajar Aswad sing ibu ambung mau nggak wangi? Iya Ustaz. Aku tak pasti kila. Terus tak takon Bu, sing ibu ambung mau ireng gak? Oh ya ireng Ustaz, ngireng kali pun ngomongnya. Loh, ireng kok nggak wangi batinku. Aku timbang suuzon Pak, tak takon nela tak pasti ke. Bu, sing ibu ambung nggak wangi, terus ireng iya Ustaz. Iki terakhir lah pertanyaanku tak omong. Sing ibu ambung iku atos apa enggak tak omong ngono. Rupanya ibu itu bilang, "Aiku lah Ustaz. Sing tak ambung iku emang enggak atos. Tapi yo ireng kok." Walah, aku wis pasti iki Pak tak omong Bu amit iki ya Bu. Aku enggak nyalai Riko enggak tak omong. Tak rasa Bu, sing ibu ambung kudu Hajar Aswad lah iku. Lho jadi apa Ustaz? Kayak keleke wong keling kae lah sing ibu ambung. Loh, wong Afrika iku negro iku Pak dhuwur-dhuwur ah. Iya kan dhuwur-dhuwur, ireng. Nyekel Ka'bah ndek kan nyekel ngene Ka'bah iku. Wong galang cilik-cilik Pak, pendek-pendek. Pas araknya Hajar Aswad rame padet desak-desakan ndek noleh dhuwur gini mau ireng. Hajar Aswad dimbat ae mbek ndeke. Kok nggak wangi yo ngena nggak wangi. Keleke keling mau sing diambung. Makanya pesan saya sama ibu bapak, kok nak lunga haji lunga umroh, ojo mentang-mentang ngireng ibu ambung. Nggak kabeh sing ngireng iku Hajar Aswad. Ya Bu. Loh, Bu, Ibu bisa nggak dapat pahala sama kayak nyium Hajar Aswad walaupun belum pergi haji, belum pergi umroh? Bisa nggak? Bisa. Caranya cium tangan suami Bu, pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad. Paham itu? Opone bojone Riko ireng, wih. Plek itu Bu. Engko bali ngomong Kang nyelang Hajar Aswad dilut Kang ngomong ngono. Ya Allah tenan ah, ireng Hajar Aswad iki diambungi Hajar ya Allah. Hajar Aswad tenan iki. Tapi ki amalan ki ibu-ibu sing sik duwe bojo. Sing rondo enggak iso. Coba pula sing rondo engko nyelang Hajar Aswad tangga. Akeh rondo nang kene Bu. Akeh. Nah akeh nggo komunitas lah. Kayak jenenge Corona. Tahu Pak Corona? Komunitas rondo merana ngono Bu. Engko pilih ketuane siapa ngono. Teringatku di sini kan banyak orang Jawa kan? Iya Pak. Nanti awas merempeng gak ning sing paham. Jawa kan? Aku bahasa Jawa ini seneng Pak, seneng aku. Karena bahasa Jawa ini udah tak teliti, rupanya bahasa Jawa ini mirip kali sama bahasa India Pak. Terus tak teliti. Coba, orang India itu kalau bilang meninggal apa coba? Orang India itu kalau bilang meninggal, plek kayak bahasa Jawa. Orang India itu Pak bilang mati itu ajale gitu Bu.
Ajale itu bahasa India, artinya ninggal. Tengok film India itu. Hah? Ajale. Berarti ada yang ninggal lah itu, Pak. Kemarin apa bahasa Indianya coba? Kok wingi bahasa Jawa, bahasa India kemarin itu keren loh. Orang India itu kalau bilang kemarin mirip sama bahasa Jawa. Orang ini bilangnya abenekai, Bu. Lah nggak coyo mama iki tinggal ngrungok kiai kok. Loh, kapan jumpa? Abenekai. Itu artinya kemarin, Pak. Abenekai. Yang lebih paten lagi ada anak-anak hilang, anak India hilang, nggak jumpa-jumpa. Begitu jumpa baru anaknya jumpa dibilang lakai cae katanya gitu. Lakai cae. Ibu-ibu ini bilang Ustadz nggak genang ini kok diundang. Los aku diomong nggak genang nggak apa-apa, sementing yo laris kok Bapak Ibu. Wes paham? Itu namanya Hajar Aswad. Wes. Baru di samping Hajar Aswad itu agak ke sini ada pintu Ka'bah kan? Tengok. Antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad itu namanya multazam. Apa, Bu? Multazam itu salah satu tempat mustajabah doa itu. Maka orang berebut pengen doa di multazam itu karena yakin kalau doa di situ kabul, Pak. Makanya ibu-ibu nanti kok pergi umroh, pergi haji, doa di situ, minta sama Allah. Terserah apa yang mau ibu minta. Ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, biar bisa bayar utang mekar ya Allah. Gitu. Loh, kan boleh doa gitu. Kalau mekar nang kene jenenge apa? Podo, Pak. Nak nang pakem jenenge kewer-kewer. Nah, itu, Bu. Iya, Ustaz. Di pakem namanya kewer-kewer. Banyak rumah tangga hancur gara-gara itu. Kewer-kewer. Biniknya pakai kewer-kewer, lakinya main game apa? Main slot itu. Yang chip-chip itu. Makanya rumah tangganya hancur, laki main chip, sing perempuan kewer-kewer. Pas nyelang mekar, bayar kuncup, kan kacau itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari kedua hal itu, Bapak. Allah amin amin wis kadung nyelang ae kok amin amin. Wis, Bu. Baru di depannya sini, nah ini tadi Hajar Aswad, pintu Ka'bah, depannya ini ada yang kayak sangkar burung. Pernah nampak itu, Ibu ya? Itu namanya Makom Ibrahim, Pak. Makom Ibrahim itu bukan kuburan ya, bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Tapi tapak kakinya Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim itu waktu bangun Ka'bah, Pak, mijek Makom Ibrahim itu, mijek itu tapak kakinya itu sampai sekarang masih diabadikan. Besar, Bu, tapak kakinya. Kalau ngintip kita, yo kok tapak kaki segini besar. Aku mikir lah tapake sak gini gedine, apa ne wonge coba. Tengok Bapak nanti di Jeddah itu. Makamnya nenek moyang kita, Nek Siti Hajar itu. Siti Hawa itu. Tahu Ibu, kuburannya itu berapa meter? Kuburan Hawa itu panjangnya 18 meter, Pak. Itu neneknya kita itu tingginya 18 meter. Coba kalau ada nenek-nenek sekarang tingginya 18 meter. Putune rak ngambung piye coba iku. Pak salah nenek kon ngletak ndhisik baru iso diambung kan. Luar biasa, Bu. Dah, kemudian sisi sebelah sini ada bangunan membentuk setengah lingkaran. Tingginya itu kayak selehernya orang dewasa, Pak. Itulah namanya Hijri Ismail. Orang bisa sholat di dalam Hijri Ismail, pahalanya sama kayak sholat di dalam Ka'bah, Pak. Nah, mohon izin, mohon maaf. Di Hijri Ismail itulah startnya. Di Hijri Ismail itulah awal mula, Pak, terjadinya perjalanan Isra Mi'raj ini. Disitulah Nabi dulu itu. Dah, Bapak Ibu.
Dari hijir Ismail itu Nabi bersama Hamzah dan Ja'far. Kemudian datanglah malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Datang membawa Nabi, dibawa ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu lokasinya ya deket sama Ka'bah. Ya sekarang ini jadi areal tawaf. Cuma sumurnya ditutup, tinggal aliran air Zam-Zam dari sumur itu, Pak. Untuk apa dibawa ke sumur Zam-Zam? Dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dadanya Rasul. Dari leher sampai ke bawah pusat itu dibelah. Pak, kemudian dicuci hatinya Nabi dengan air Zam-Zam. Maaf Pak, Ibu. Dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam bukan berarti hati Nabi itu kotor, Pak. Bukan berarti hati Nabi itu penuh dengan penyakit hati. Enggak. Dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam untuk menambah kesucian hati Nabi. Untuk menambah kemuliaan hati Nabi. Untuk menambah kebaikan-kebaikan di dalam hati Nabi. Jadi jangan pernah berpikir dicuci hati Nabi karena hatinya Nabi kotor. Enggak, Pak. Nabi itu manusia paling mulia. Jangan kita rendahkan dengan mengatakan hati Nabi kotor lantas dicuci dengan air Zam-Zam. Keliru itu Bapak Ibu. Wis paham iki. Udah dicuci, ditutup lagi, kemudian distempel dengan stempel kenabian. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang ngaji, ngaku guru, kemudian dia punya murid, nggak lama dia ngaku nabi, nggak usah diikuti pengajiannya Pak. Segendengnya itu. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad, nggak ada Bu. Kalau ada pengajian, gurunya ngaku nabi, lapor kantor polisi biar ditangkap gurunya itu Pak. Mana ada sekarang, tapi kok gampang kali loh Pak, orang ngaku-ngaku nabi ada aja yang ngikut. Ya kan Bu? Kok enak kali kayaknya ngaku nabi ada aja yang ngikut. Di Mencirim ini kalau ada pengajian Pak, gurunya ngaku nabi, tinggalkan, lapor kantor polisi, suruh nangkep itu. Paham ya Bu? Ini ngaku nabi, dari nama aja nggak cocok. Namanya Legino. Ngaku nabi. Nak sholawate Nabi Muhammad enak. Sallallahu ala Muhammad. Enak Muhammad jenenge nabi, sedep. Legino. Sholawate piye coba iku, Pak? Sallallahu ala Legino, sallallahu ala Legino katanya. Sing enggak. Paham Ibu? Enggak ada nabi, Pak, setelah Nabi Muhammad. Itu harus dipahamin itu. Dah. Setelah distempel dengan stempel kenabian, kemudian Bapak Ibu, malaikat Jibril mendatangkan buraq. Apa? Buraq. Pak, maaf. Enggak seenak yang kita bayangkan, pikirnya Nabi langsung naik buraq berangkat. Enggak, Pak. Buraq itu pertama datang, Nabi mau naik ke atas buraq, Pak. Nabi kesulitan. Payah naik ke atas buraq itu. Karena buraq itu pecicilan, petekelan, sombong. Dia loncat sana, dia loncat sini, loncat sana, loncat sini. Kenapa? Karena buraq dahulu, Pak, buraq ini juga sebagai kendaraan yang dinaiki oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Salah satunya Nabi Ibrahim. Jadi dulu buraq ini jadi kendaraan Nabi Ibrahim juga. Dari Palestina ke Mekah untuk melihat istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim itu naik buraq, Pak. Jadi karena dia berpikir dulu kendaraannya Nabi dan Rasul itu buraq, dia sombong. Sampai ditegur Pak, Bu, buraq ini sama Jibril. Kata Jibril, wahai buraq, nggak sepantasnya engkau berperilaku seperti itu di hadapan Rasulullah.
Malulah kau buruk. Jangan sombong kau di hadapan Rasul. Ini manusia yang paling mulia. Ini manusia yang paling agung. Lebih mulia daripada para nabi dan rasul sebelumnya. Akhirnya Buruk diem. Buruk malu, Pak. Bu, pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Kita pun, Pak, jangan sombong, jangan sok, apalagi sombong, sok mengatasnamakan sunnah Nabi. Buruk aja malu di hadapan Nabi, menunjukkan kesombongannya. Kita jangan sombong, jangan sok, apalagi sombongnya, soknya mengatasnamakan sunnah Nabi. Jangan sampai, Pak. Minta izin ya Zat ya, minta izin Pak. Kadang-kadang orang-orang kita ini latah. Aku kena Pak semalam. Kenaknya gini. Eneng sing ngomong ambek aku, Ustaz pun jenggot dicukur. Jangan dicukur Ustaz katanya. Ngerapikan jenggot dosa kecil. Nyukur jenggot sampai habis dosa besar. Aku batin perkara jenggotnya kok neraka ambek kawan niki. Amit bapak yang sudah mampu memelihara jenggot dengan dasar mengikuti sunnahnya Nabi, syukur. Alhamdulillah bapak bisa. Tapi jangan pernah memandang orang lain yang gak jenggotan, gak sunnah Nabi. Paham ya Bu? Pak ya? Ya kan Ustaz, kan ada itu kadang-kadang. Ustaz Samsir itu tak rasa pun kan dikasih minyak kemiri pun gak tukul-tukul jenggotnya ya kan Ustaz. Apa mungkin Ustaz Samsir terus kita bilang gak ngikut sunnah? Berdosa Wak. Delok kaiku. Mosok wis pulang haji gak nganggo jubah putih. Aku delok umroh ae langsung bali so nganggo jubah, gak ngikuti sunnah iku. Sunnah iku kaya ngene, jubah putih. Iki wis haji, wis umroh, nandi-nandi nganggo celana ae, nganggo sarung ae. Gak sunah iku. Loh. Nek wis iso mampu nganggo jubah ya wis syukur. Tapi jangan memandang rendah orang yang gak pakai jubah itu, Pak. Keliru itu. Ya kan, Pak? Masalahnya Pak bukan jubahnya tapi menutup auratnya. Dengan cara apa terserah. Yang penting auratnya tertutup. Selesai Pak. Niki kadang-kadang mentang-mentang awak wis jubahan. Wong sing gak jubahan. Terus kita pandang sebelah mata. Keliru itu Pak. Ya Pak. Eneng wong sing pantes nganggo jubah yo eneng. Eneng sing raine gak pantes-pantes sing nganggo jubah yo eneng. Ya kan Pak? Terus mentang-mentang wis sunah nganggo jubah, nandi-nandi jubahan. Eneng wong teko Arab teko nganggo jubah, nganggo sorban. Wong mencirim petuk diambungi cium tangan bolak-balik. Pikire ulama, Pak. Rupane tukang manen kurma nang kono coba. Jangan nengok penampilan, ya Bu. Saya pernah Pak, maaf ceramah saya udah setel kandas pakai jubah, pakai rida ya kan. Tak pikir aku paling paten. Tapi siapa yang nyangka Bu? Apa Ibu pikir yang duduk-duduk di parkiran, yang duduk di kursi sana, banyak orang lebih alim daripada saya yang ngomong di sini tuh. Walaupun penampilannya biasa-biasa aja, ya kan Pak? Angkanya jangan sok awak, buruk aja nggak sok. Buruk aja sok malu kok. Ya Pak, amit iki Pak, aja terus meracu. Jubah ya pakaian yang dipakai Nabi. Tapi konsepnya itu nutup auratnya Pak. Wis paham ya Pak? Ki terus mentang-mentang nganggo jubah sunah, sesuk ngarit pun nganggo jubah. Menek klopo nganggo jubah, sembret nggak ngenang-ngena terakhir. Ya awak pun profesional. Pas ceramah yo nganggo jubah. Nang omah mbek bojoku yo biasa-biasa ae. Mosok aku nang omah nganggo jubah ae, turu nganggo jubah ae. Terakhir bojoku pun wedin lho ki aku ya kan. Awak pakai sarung ya, pakai sarung. Jalan-jalan ke Danau Toba nek speedboat ya jangan pakai sarung. Ya sempet tau nek speedboat di Danau Toba pakai sarung. Kok nggak sarungnya bekibar ngono.
Wong terakhir pun selisian nambah awak girapan terakhir kan. Karena ndelok ke sarungi berkibar itu. Sering lagi mohon maaf Pak. Orang udah ke masjid memandang rendah orang yang belum ke masjid. Banyak nggak itu kayak gitu? Banyak. Itu nggak dapat pahala sholat jamaah itu orang kayak gitu itu. Kan ada itu Pak Aris kayak gitu. Ya Allah. Iku kawanku ket cilik lo iku. Sampai saiki kok nggak gelem nang masjid lewat kali wis tuwek lo ih. Aku wis mikir, nek kok nggak mikir, sik judi ae, sik tenggen ae nggak nang masjid-masjid. Mati ini mbok piye iku nek rahasia ilahi iku. Loh, wong jagong nang masjid aja ngomentari elek wong sing ngurung nang masjid. Paham itu, Pak? Doai supaya besok dia bisa ikut ke masjid. Itu baru paten, bukan dicemooh, bukan dihujat, bukan dijelek-jelekkan. Doai, Pak. Wong kadang yang buat orang nggak ke masjid ya mulutnya orang masjid. Ya yang bilang betul kurasa lakinya nggak ke masjid itu tak rasa. Oh, Amit Bu, jangan marah lah. Banyak gitu ya Bu, ya banyak gitu kan. Paiman nggak pernah nang masjid. Sekali nang masjid, cangkeme wong masjid ngomong ini, "Lho Man, patut kok mendung lu rupai Paiman teko," monge kan. Sesuk yakin aku Paiman nggak tekone nang masjid iku. Ini kan. Eneng sing ngomong retak masjid gara-gara Paiman teko, eneng ae. Cangkeme wong masjid iki pun kadang-kadang nggak iso direm. Lo sarak marah ya marah. Sapa suruh ngundang aku? Gasai terus gitu. Di Galang itu ada kafe, Pak. Nama kafenya itu The Bandul. Ada satu menu, Pak. Nama menunya itu serem aku. Nama menunya itu bakso cocote tonggo. Iya Pak. Menunya itu Pak, bakso cocote tonggo. Tak tanya lah sama yang punya kafe. Bang kok dibilang bakso cocote tonggo sih tak omong. Rupanya baksonya itu kalau dibelah, isinya itu cabai. Cabai itu keluar dari bakso nyampur, semua pedesnya luar biasa. Terus dibilang abang itu, pedesnya bakso ini Ustaz lebih pedes cocote tonggo. Nak komentar omongnya, alah. Ya tak pikir-pikir ya termasuk cocote tonggo pula berarti kungun. Ya tak rasa pun termasuk cocote tonggo Riko ya kan Bu? Teko wong enggak. Men ngrungokke iku sing duwe cocot kaya ngono iku. Ya kadang-kadang termasuk mulutnya orang masjid ini. Mohon izin, mohon maaf ya Pak, jangan marah, saling mengingatkan. Buruk itu nggak sedikit pun dia layak menunjukkan kesombongan di depan Nabi ditegur sama Jibril. Kita pun jangan sampai sedikit pun ada kesombongan lah mengatasnamakan sunnahnya Nabi. Seharusnya malu kita kalau punya perilaku kayak gitu itu Pak. Malu sama Nabi Muhammad itu. Nabi nggak pernah ngajari kita kayak gitu. Kenapa kita mengatasnamakan sunnah Nabi malah buat kayak gitu? Malu kita sama Nabi itu. Harap paham nggak paham loh, yang penting disampai kiai. Jam 10:15 kok. Nang kene rame yo Pak yo. Mamak-mamak pun lucu asal yang lewat terus ndelokke sing lewat. Wong motoin lho ke rene ae nggak usah ndelokke rono. Wong sing lewat nggak bojone ae kok terus rono-rono ae. Buruk tadi ya Bu. Kemudian karena Buruk udah diem, Nabi naiklah ke atas Buruk dengan mudah Pak. Begitu Nabi naik ke atas Buruk dengan mudah, Nabi didampingi dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, naik Buruk itu Pak. Cuma aku minta tolong jangan ditanya siapa yang bonceng Pak. Aku nggak ngerti mbok sapa sing nang ngarep, mbok sapa sing nang tengah, mbok sapa sing nang mburi lah. Pokoknya Nabi naik Buruk didampingi malaikat Jibril Mikail. Udah jalanlah Buruk itu. Bapak Ibu, langsung sampai Palestina? Enggak. Buruk ini berjalan membawa Nabi Muhammad
Kemudian disuruh berhenti di satu tempat oleh malaikat Jibril. Berhentilah buruk itu di satu tempat, Pak. Kemudian kata Rasulullah, kata Jibril, inzil ya Rasul, turun Rasul. Setelah turun Rasul disuruh sholat. Nah, selesai sholat Rasul naik lagi ke atas buruk jalan. Begitu jalan buruk itu, Pak. Rasul ditanya sama malaikat Jibril, ya Rasul, atadri aina shallaita, kata. Ya Rasul, tahukah engkau tadi sholat di mana? Kata malaikat Jibril. Tengok Pak, jawaban indah dari Rasulullah. Atadri aina shallaita, tahukah engkau tadi sholat di mana? Rasulullah Pak dengan tegas mengatakan, lah, tak tahu aku, katanya. Tengok Pak, seorang nabi, seorang rasul, alim, kekasih Allah, ketika ditanya Nabi nggak tahu, tidak sedikit pun Nabi merasa malu untuk menjawab, nggak tahu aku. Nggak kayak kita, kadang-kadang nggak tahu pun sok tahu. Ya kan Bu? Ini pelajaran Pak dari Nabi. Nabi ditanya nggak tahu, nggak malu Nabi bilang nggak tahu Pak, nggak gengsi Nabi. Awak kadang nggak tahu ditanya sok tahu lagi. Nggak nyuntuh Nabi dalam Isra Mi'raj itu. Apalagi ibu-ibu ini kalau udah takjiah itu. Banyak kali yang jadi ketua Dewan Fatwa MUI itu. Ojo nangis, ojo nangis, ojo nangis, nggak boleh. Pantang, nggak boleh nangis. Ada pula suami ninggal, bini nggak boleh nangis. Nangis boleh nggak? Boleh, ya nggak boleh meratap. Tapi berapa banyak coba waktu takziah mama-mama yang ngomong gitu. Ojo nangis, ojo nangis, ojo nangis. Suami ninggal, bini nggak nangis, orang curiga malahan. Ya kan Bu? Ditanya orang, Kak, abang meninggal. Entah itulah abang, entah apa kok meninggal. Aku pun heran kok tiba-tiba ngeletak, udah nggak ada aja. Entah pening aku nih abangmu itu, katanya. Tak rasa pasti dibilang orang udah gilanya bininya ini, katanya Pak. Mohon maaf saya Bu. Boleh nangis, boleh. Ya nggak boleh meratap. Kang, ya Allah, Kang. Itu kan meratap itu kan Pak Jerit. Padahal ini kita sek boncengan numpak lereng. Wong loro Kang. Aku nggak sengaja nyekel pinggangnya ya Allah. Lah kecekel udele tak kilik-kilik ya Allah. Dek kegelian goyang tiba ninggal ya Allah Kang, katanya. Itu kan meratap itu Pak, nggak boleh. Tapi kalau sedih wajar. Namanya suami ninggal kok. Tapi kalau sikap memang beda Pak. Aku tak perhatiin. Kalau takziah itu, kalau suami yang ninggal, istri itu duduk di samping mayit itu. Dari geblaknya itu sampai dikubur di situ aja duduk, ya kan Bu? Itu kalau suami Pak yang ninggal. Tapi kalau istri yang ninggal tak perhatiin, suami duduknya depan rumah. Sambil nerima tamu ngerokok kelepus gitu. Kalau suami ninggal, istri nengoki muka anak satu-satu, anak yatim anakku ini. Siapa yang ngasih nafkah nanti kan gitu Bu. Tapi kalau istri yang ninggal, suami jarang nengoki anaknya satu-satu. Nengok di rondo-rondo sing iso ganti iki. Bu. Iki paham iki. Hah? Jangan sok tahu. Ada lagi orang ninggal dia ngomong, aja diambung, engkau batal wudu, aja diambung, engkau batal wudu. Ada nggak yang kayak gitu itu? Itulah yang nggak tahu sok tahu itu. Mana ada mayit batal wudu kok lucu? Yang batal yang hidup, mayit nanti mana ada batal? Sempet mayit batal wudu putus awak. Diambung batal gotong nego metu. Mandii wudui, wis. Bar wudu gotong nang jero. Eneng wong teko diambung ne batal gotong nang jaba. Mandii wudui gotong nang jero. Diambung ne mayite pala wis enggak usah digotong, men mlaku dhewe ae ngono mayit.
Sing enggak. Ayo. Nah enggak paham yang meneng. Kan banyak itu kayak gitu, Pak. Enggak tahu tapi sok tahu. Nabi ditanya, "Atadri aina shallaita?" Tahukah engkau tadi sholat di mana? Nabi dengan tegas bilang, "Lah, enggak tahu." Enggak malu Nabi, Pak, Bu. Jadi kita gitu besok-besok, Bu. Pak, kalau ditanya orang enggak tahu bilang aja enggak tahu, enggak usah ngarang cerita. Paham, Ibu? Bolah. Karena Nabi jawab nggak tahu, Jibril nerangin. Kata Jibril, ya Rasul, shallaita fi Thaibah. Rasul, tadi engkau sholat di Thaibah. Ibu tahu Thaibah mana? Lah, gitu nggak tahu ngono. Pas ibu tadi jawabnya, lah ngono. Pulang Isra Mi'raj ini pandai bahasa Arab nanti ya kan? Lah. Dek kunci kreton di? Lah. Peci ini kakang di, Dek? Lah. Pinter mama Nurul Ikhlas. Pinter iku lah. Oh lah. Bapak Ibu. Thaibah itu Madinah, Pak. Thaibah itu Madinah. Dikatakan oleh Jibril, Rasul, engkau nanti hijrah ke sini. Engkau nanti hijrah ke Madinah. Dan nanti Rasulullah itu meninggal di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Apa pelajaran Madinah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? 1. Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah, Pak. Kemudian Nabi itu dikubur di Madinah. Enggak dibawa pulang kampung ke Mekah, enggak. Ini pelajaran sama kita. Di mana kita ninggal, di situ aja dikubur, Pak. Enggak usah keter, Mbak, pulang ke kampung lagi. Pak Aris kampung di Jawa misalnya, Pak. Ninggal di Sunggal, wis kubur kene ae, Pak, Jaga nang Jawa neh. Wis ninggale kok mandak raon-raon pulane kan, wis kene ae. Bapak lahir nanti, Pak? Jawa Tengah. Engko ninggal rencanain nanti kira-kira. Oh, panggonan nang kene. Ya wis engko nak ninggal ngene kene dikubur, Pak, Jawa Tengah neh. Petekelan wis ninggal kok bolak-balik ronar ini. Serungokke iki, Pak. Dek, minta tolong boleh? Ambilkan minum saya itu biar gak tak buka iki, aku kon buka nek kan susah iki. Wong mau iki setengah jam buka iku kok. Saya kekeselen ini, Bu, capek aku. Bu, Bapak. Jadi di mana kita ninggal di situ aja, Pak, dikubur, nggak usah dibawa pulang kampung. Wong Nabi ngajari kok. Lahir di Mekah, ninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Mana ada Nabi minta dipulangkan ke Mekah? Enggak, Pak. Ya, Bu. Dari kajian tauhid rupanya memang diajarin gitu, Pak. Di mana kita ninggal di situ aja dikubur, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu ternyata mengambil saripati tanah untuk menciptakan jasad kita dari di mana tempat kita meninggal, dari tanah di mana tempat kita meninggal itu. Makanya orang pergi haji, pergi umroh itu kan pengen ninggalnya di tanah suci, Pak. Karena dia berpikir kalau dia ninggal di tanah suci berarti Allah ciptakan jasadnya dari saripati tanah yang suci itu untuk menciptakan jasad dia. Wong aku eneng nenek-nenek kok ngomong ambek aku pas umroh iku. Ustaz, njaluk tolong lah Ustaz terkenang Ka'bah iso. Nenek arak ndoa nang ngarep Ka'bah lah. Tak terke, Pak, nenek iku nang Ka'bah. Nang ngarep Ka'bah nenek iku ndoa ngene. Ya Allah, matikan aku di sini ya Allah. Aku kaget kok njaluk mati nang kene lah nenek iki. Terakhir, Bu, tak imbangin doa nenek iku nang sampingin ndek, tak omong ini. Doaku iku, ya Allah, sehatkanlah nenek ini ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Kalaupun mau engkau matikan nenek ini ya Allah, jangan di sinilah ya Allah.
Nunggu sampai kampung aja lah nanti ya Allah. Tak doa gitu, Pak. Karena kalau nenek itu meninggal di Mekah kan tambah kerjaanku ngurusi maitin deh, kan. Terakhir rupanya di antara doaku lebih kabul. Kenapa? Karena sampai sekarang nenek itu masih sehat kali, Bu. Iya. Oh, numpak kereta pun sik balap nenek iku kok. Iya, nggak tabung gas numpak along-along balap. Aku ya dipotong Ustaz, omongin nenek iku. Batin lu sik urip nek batin ku ngono, Bu. Sehat. Iya, Pak. Kenapa dia pengen ninggal di sana? Karena dia yakin kalau dia ninggal di sana Allah ambil saripati tanah menciptakan jasadnya dari tanah yang suci itu. Itu kalau ninggalnya di tanah suci. Kalau ninggalnya di tanah sengketa lebih kacau itu memang. Yo gaduh ae uripe. Ya kaya wong rebutan tanah kae. Bu, paham iki? Madinah. Ibu pengen nggak ke Madinah? Kota yang paling indah itu, kota yang paling ngangeni itu, kota yang paling merindukan itu Madinah. Aku nak arak cewekan mbek bojoku nang Madinah kono aku. Iya tenan, tanya mbek Ustaz Endro. Aku tanganku ngene, tangan bojoku ngene. Wis nang Madinah. Murine Kubah Hijau. Kami cewekan nang Madinah, Pak. Ibu sekali-sekali cewekan nang Madinah ngono laki bini umroh haji. Iki cewekan kok nang tebu-tebu ya enggak keren kok. Yo gatel kabeh. Wong nang tebu-tebu kae coba. Oh, ya Allah. Bu, orang bisa sampai Madinah itu bukan perkara kaya, Pak. Tapi karena dia diundang oleh Rasul. Kalau perkara kaya, berapa banyak orang kaya itu sampai pun nggak ke sana. Kalau perkara duit, apa yang nggak bisa dibelinya? Berapa sih umroh itu? Tapi dia nggak pergi-pergi ke sana dengan alasan sibuk kerjalah, inilah, itulah. Kerjaan nggak siap lah, inilah. Padahal bukan faktor itu, Pak. Karena dia belum diundang Nabi. Selesai. Ibu kalau udah diundang nggak punya duit pun sampai ke sana, ya kan? Kan sering ustadz-ustadz cerita itu. Ada nenek-nenek pulang sholat tasbih, bajunya putih, diserempet sama orang. Tiba-tiba turun yang nyerempet dari mobil mewahnya ngomong, Nek Haja, minta maaf ya Nek, saya nggak sengaja nyerempet nenek. Nenek saya baru rumah sakit ya. Oh nggak usah nak, nggak apa-apa nenek, nggak apa-apa. Jangan lapor kantor polisi ya Nek Haja. Iya nggak nak, enggak. Tapi jangan panggil saya Nek Haja lah nak, katanya. Saya belum haji. Loh, tapi nenek baju putih, pulang sholat tasbihnya tadi ini, katanya gitu. Oh ya udah Nek, kalau gitu mulai tahun ini nanti nenek kami berangkatkan haji sama tuh orang tua saya. Kata Ustadz itu gitu. Berangkat haji berkah diserempet. Kok tes pas baling ini mana tahu. Neng motor balap serempet ke ae. Ya syukur-syukur sing nyerempet koyo diberangkat ke haji. Tapi nak eneng pekap nggo tebu aja diserempet, aja gatel. Loh kan gak ada yang tahu, Pak. Kayak mana supaya kita diundang sama Nabi bisa sampai ke Madinah? Banyakin sholawat. Apalagi ini bulan Sya'ban, Pak. Bulan Sya'ban ini kan bulan turunnya ayat yang memerintahkan sholawat. Surahnya surah apa coba, Bu? Yang bisa jawab, bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yang bisa jawab surahnya surah apa, ayat berapa, tak kasih hadiah umroh gratis. Serius. Umroh gratis bareng saya, jumpanya di Mekah, ya. Loh iya, Pak, umroh ini gratis sampai aku. Tapi petoke nang kono lah. Lah saka kene bayar mbek travel ndi ae oleh gak apa-apa. Lah saka kene bayar tiket dhewe, nang kono nginep dhewe. Gur umroh ya gratis, tak terki lah umrohnya gratis. Aku sing bimbing langsung lah. Gelem enggak?
Nenekku ngene ae. Sing rodok ngireng ngene ae ngene. Piye? Jumpa di sana. Ya nggak apa-apa kok jumpa di sana kita ya Pak ya kan. Doa banyak sholawat biar dipanggil sama Nabi. Sholawat itu Bapak Ibu amalan enak. Kenapa tak bilang enak? Santai-santai amalannya itu Pak sholawat itu. Saya ingat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dulu itu memviralkan sholawat dengan lagu yang sebelumnya lagunya itu jelek. Jijik awak nengok lagunya tapi karena dimasukkan sholawat jadi indah. Saya ingat ibu itu. Mendiang Ustadz Jeffrey itu nyanyi salawat itu. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Atfataya jirotal alami. Ya Allah. Ya uhailal judi wal karomi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Kan ada gitu. Indah Pak. Tapi nak ndelok lagu asli ini jijik awak. Lai. Panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang. Aku jarang dibelai. Kan jijik awak ndeloke. Oh lagu-lagu wong gatal. Tapi karena masuk sholawat indah Pak. Kami di Galang itu banyak orang Jawa. Main hadroh itu pakai lagu Jawa Pak. Iya Bu. Pakai syair Jawa masukkan sholawatnya. Indah semangat orang Pak. Ngaji di rumah saya itu sekarang setiap malam Selasa, setiap malam Rabu, nanti tengok Facebooknya itu. Setiap malam Selasa pindah-pindah malam Rabu terus di pesantren itu. Nggak kurang dari 800 orang Pak. Setiap malam Selasa malam Rabu. Kenapa? Seneng-seneng sholawat Ustaz. Lontong tahu ono lontong sate. Ecah ayu ojo galawai. Mending sholawat ben adem mati ini. Bonusnya uang gantengi ustate. Gitu-gitu. Wes rungokke ae ojo protes tinggal ngrungokke kok ae. Buta ijo nguntal kadal. Ono cuek ke ada kopi. Jadi jomblo ojo jual mahal. Kadung tuwek ora payu rapi gitu-gitu. Baru masuk salawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala. Enak Bu, seneng orang Pak salawat. Lo boleh pakai lagu gitu, boleh nggak apa-apa. Entak rasa pun Cina-Cina sunggal iki engko nak masuk Islam wong iku selawatan nganggo lagu Cina ya oleh kok. Oleh Pak. Sholawat nganggo lagu wong Fehung itu entuk. Ngerti piye iku? Ya Nabi salam alaik tung tung tung. Ya Rasul salam alaik tung 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 kan boleh itu. Ya dilebokke sak tungtunge barang wong sing ngarang sak tungtunge kok. Loh, kan boleh itu. Gak apa-apa. Tapi kalau Quran nggak boleh, Bu. Kalau Quran nggak boleh. Jangan pula Quran dilakukan dengan lagu sembarangan pantang. Bu Ibu baca Yasin nganggo lagu dangdut nggak entuk. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Oh, iku nggak entuk, nggak oleh nak ngono iku nggak oleh. Tapi nak sholawat oleh. Wes, paham? Madinah. Jalan lagi. Ini yang kedua tiga ini nggak tak ceritain panjang. Jalan lagi Nabi berhenti di satu tempat. Tempatnya itu Nabi sholat di situ. Nama tempatnya Madian. Madian itu tempat Nabi Musa beristirahat, berhenti. Ada namanya Sajaratul Musa. Pohonnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu waktu itu istirahat di situ, di pohon itu Nabi Musa bersandar. Dan Madian itu ya kampungnya Nabi apa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kampungnya. Itu panjang ceritanya. Nantilah tahun depan lah itulah. Nak diundang nih.
Jalan lagi, berhenti di tempat ketiga. Nabi sholat lagi di situ, nama tempatnya Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa dialog, Pak. Komunikasi dengan Allah. Karena umatnya Nabi Musa ini merengkel, ngomong, Musa, kalau memang Allah itu Tuhanmu, suruh Allah itu nunjukkan wujudnya di hadapan kita. Umat merengkel ini, Pak. Nabi Musa dialog sama Allah. Nabi Musa komunikasi, Pak, sama Allah. Allah nggak mengizinkan menunjukkan wujudnya. Akhirnya Allah tunjukkan sebagian besar dari kekuasaannya, kebesarannya, meledak, Pak, gunung itu. Nabi Musa pingsan. Maka Nabi Musa istighfar minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nama tempat komunikasinya itu namanya Bukit Tursina. Udah berapa tempatnya tadi? 3. Madinah, Madian, Tursina. Yang keempat, Nabi berhenti sholat di tempat yang keempat. Kemudian diterangkan tempat yang keempat itu adalah Baitul Lahmi. Baitul Lahmi ngerti, Pak? Lah. Nggak ngerti, ngono ae lah. Baitul Lahmi itu lahirnya Nabi Isa di situ. Kalau orang non muslim itu bilangnya Bethlehem, Mbak. Kalau kita Baitul Lahmi, orang itu Bethlehem, lahir Nabi Musa. Dari Baitul Lahmi jalan, tiba-tiba Nabi dikejar, Pak, oleh jin Ifrit. Matanya merah, dia bawa obor. Nabi dikejar sama jin Ifrit ini, sehingga akhirnya malaikat Jibril memberi amalan kepada Nabi Muhammad. Dengan amalan itu, obornya jin Ifrit mati, kemudian dia jatuh, kepalanya duluan mati jin Ifrit itu, Pak. Ibu, Bapak, pelajaran nih. Menghadapi yang kayak gitu, nggak usah pening-pening. Lah wong Allah, Rasul ngasih amalannya kok, Pak. Rasul ngasih bacaannya kok. Yang buat jin itu takut. Makanya kalau ada gangguan jin, minta tolongnya jangan sama orang yang kerjasamanya sama jin, Pak. Iku lah kong kali kong disokong doyong iku. Udah tahu ini diganggu jin, minta tolongnya sama orang yang kerjasama sama jin. Ya makin cocok orang itu. Bojo nggak betah nang omah njaluk tolong dukun. Mbah, bojoku nggak betah nang omah, mbok disarati, Mbah, men bojoku ndempet ambek aku ae. Omong dukune wis bali ki golek rambuté gorene men tak sarati. Ibu iki pun buru-buru bali, ketok kaca ning sisir dijukuk sisir, kan nang sisir iku ning rambuté kan. Rambuté dijukuk lebokke nang amplop bali nang omahe dukun. Dukun nyarati nggak takon rambutnya siapa. Ibu iku pun nggak teringet nak saoma mbek mertuane kan. Rupane sing dilebokke nang amplop rambutnya mertua. Bali mertuane ngintili nek. Iya. Lho Pak, Bapak kok ngedut ke aku ae? Pak, mbok nggak ngerti. Aku kok ora cerak kowe. Katanya. Itu gara-gara salah minta tolong itu. Tapi kalau minta tolongnya sama Allah, Pak, nggak keliru. Ya, Bu? Iya. Ustadz, rumahku kok serem kali ya, angker kayaknya ini. Ngapain minta sama dukun? Amalan diajarkan sama ulama kita. Panggil 4 orang. Suruh ajan di rumahnya itu. Satu madhep sana, satu madhep sana, satu madhep sana, satu madhep sana. 4 orang ini ajan bareng. Karena azan itu, Pak, mengusir setan itu. Dan setan itu paling takut sama suara azan. Tapi kadang-kadang lebih parah dari setan itu pun banyak. Wong ajan maghrib sik nyuci kreta ae nang ndor semir. Kan lebih parah ndek timbang setan kayak iku coba. Ya termasuk kadang-kadang mama wis ajan maghrib njagong nang ngarep omah kok. Iya kan? Oh enggak ya wis lah enggak lah. Aja bentak lah kok. Enggak kok bentak ngono. Bapak Ibu. Ajan, Pak. Bareng-bareng azannya. Udah siap azan, mengusir setan. Iqomah sama-sama mendatangkan berkah. Itu makanya anak kecil kenapa lahir disuruh ngazankan di kuping kanan, komatkan di kuping kiri. Tahu Ibu? Anak bayi itu dia sering diganggu sama jin yang bernama Ummu Sibyan. Bukan Nisa Sabian ya, Pak. Kalau Nisa Sabian kan yang
At-tahiyat. Pelakor itu kan. Ini Ubu Sibyan. Jin yang mengganggu, menggoda anak kecil. Maka kata Nabi, disuruh azan di kuping kanan, qomat di kuping kiri, supaya anak kecil ini nggak diganggu sama jin. Azan, Pak. Kok mamak-mamak mbon di dasare nggak ngerti awak. Nggo anak nandi-nandi gendong cacili sik meteng pun sing digantungi paku ambek gunting. Mbah apa alesane kae? Nak misale setan iku wedi ambek gunting, aja gunting cilik, gunting pager gantung. Aja paku lenggis gantung ngono. Wong dikeki amalan bacaan ben apik kok gunting-gunting digantungi. Kecucuk wetenge mbek gunting mau mbledak wis gak sida manak nek terakhir. Sing enggak ae iku. Bu, paham itu? Iya, ajan. Ustaz wis tak ajan, kok si angker. Amalan kedua. Ambil air putih itu. Bacai ayat kursi 41 kali. Bikin ngepel, diperciin rumah itu pakai air putih yang dibacakan ayat kursi 41 itu. Wis Ustaz tak amal ki yo si angker kok. Amalan ketiga, Pak. Kelilingi rumah itu malam sambil ngelilingi 7 kali atau 11 kali. Malam tapi ya, baca sholawat. Diajari sama guru-guru kita itu baca pakai sholawat nariyah itu. Ustaz piye omaku gempet-gempet biar ngelilingi. Eneng sing ditakoni. Sing omah gempet lah mbuh apa. Wis nyakong nang sejadah wudu, bayangke sik ngelilingi omah sambil baca sholawat 7 kali. Wis tak buat Ustaz, sik angker juga. Amalan terakhir, ambek triplek tulis saya omah iki dijual. Wis pancep ae, pindah ae nek wis ngono. Apa nek ora amalan dikeki nek wis gak ilang-ilang ya. Dolai lah ya kan, Bu. Bu, paham ini? Paham. Apa-apa itu mintanya sama Allah. Semalam, Pak. Paling 2 minggu lalu lah ya. Di Galang itu ada sekolah negeri. Tuan rumah apa namanya itu kegiatan PMR. Palang Merah Remaja itu. Kan nginep itu, Pak, di lapangan-lapangan gitu kan. Jadi rupanya ada yang kemasukan. Dukun mbok 5 mbok piro, Pak, teko nggak mari-mari cai. Terakhir bengi kok guru agamane mbok kepikiran aku, mbok apa kok nelpon. Ustadz, minta tolonglah Ustadz, ini anak-anak PMR ini ada yang kemasukan. Dukun 5 dibaknya Ustadz, nggak baik-baik kata aku. Mikir, mak dukun 5 nggak mari, sempet aku teko nggak mari, apa nggak awak kalah mbek dukun, batinku ngono kan. Wis aku alasan apa nggak gelem teko aku nimbang kalah awak ya kan. Ternyata omongin, udah suruh aja Bu, datang anak murid itu. Anak murid itu tak kasih air putih. Tak suwuk lah Ustaz, tak suwuk. Terus tak bawain buhur. Bapak Ibu tahu buhur? Buhur itu pewangi ruangan. Udah. Kalau pergi haji, pergi umroh nanti tengok itu. Di depan hotel, di depan toko, di dalam masjid, itu dibakarkan buhur, pewangi. Ternyata Bapak Ibu, buhur ini kan memang sunahnya Nabi, Pak. Dan ketika kita bakar buhur di rumah kita itu, malaikat itu suka dengan wangi buhur itu. Dan setan itu paling benci dengan wangi buhur ini, Pak. Aku teringat sama itu. Jadi tak bawakanlah buhur itu sama anak murid yang di sekolah itu datang ke rumahku. Buhur itu kan macam, ada yang diserp, ada yang serbu, ada yang pakai lidi gitu kan. Jadi tak bawakan, dah ini bawa buhurnya, nanti bakar ya. Bakar di deket yang kemasukan itu, sama tuncepin aja di sekitar lapangan kalian tuh bakarnya biar wangi lapangan itu. Tak bawain buhur. Begitu dibakari buhur, Pak. Yang kemasukan tadi jerit-jerit. Apa katanya? Wes nggak dibocor apa-apa, aku pun nggak ada yang bocor apa-apa. Ya gur buhur ikut tok ae. Dibakar buhur yang kemasukan jerit-jerit katanya. Aku kan nggak di situ nih, cerita guru agamanya nih. Jerit-jerit ya, apa katanya? Pedih, perih katanya gitu. Mari dewe Pak Ustaz, mari dewe. Buhur itu neleponlah gurunya, Ustaz, alhamdulillah wis mari kabeh Ustaz, ngomong. Alhamdulillah ya Allah, nggak kalah mbek dukun aku, batinku. Buhur itu Bapak Ibu. Makanya nanti beli buhur itu telateni dibakar di rumah.
Supaya rumah itu dalam keadaan wangi terus. Malaikat seneng di rumah kita dan syaitan-syaitan itu pergi dari rumah kita. Bakar itu. Apa namanya tadi? Buhur, tuku. Ojo takon, Ustaz eneng. Aku nekon ngei siji-siji. Ya Allah ya Robbi. Kaget tenan aku tenan lho, kaget aku. Teroris iki lah. Bu, paham itu ya? Jadi minta tolongnya itu sama Allah. Wes. Rasul itu dikasih amalan sama malaikat Jibril. Kemudian jalan panjang lagi cerita ini, panjang ceritanya nggak usah tak terang-terangi lah. Satu aja, satu ya Pak ya. Nabi Muhammad diperlihatkan dengan kondisi sekelompok orang yang kepalanya itu diantukkan ke batu pecah, utuh lagi. Diantukkan ke batu pecah, utuh lagi. Nabi Muhammad nanya sama Jibril, Jibril, itu kok kasihan kali ada orang kepalanya dipukulkan ke batu, pecah tumbuh lagi, dipukul lagi, pecah tumbuh lagi. Siapa itu? Tahu ibu, kata malaikat Jibril, Rasul, itulah gambaran umatmu yang semasa hidup di dunia nggak pernah sholat. Bu, nah eneng wong nggak pernah sembayang, engko nang akhirat nang neraka iku ndase diantukkan ke batu pecah hancur, utuh neh, diantem kene hancur, utuh neh. Artinya Pak, azab orang yang nggak sholat itu terus berkepanjangan, dia menerima azab dari Allah. Maka jangan pernah tinggalin sholat itu Pak. Bu, ibu, ojo pernah tinggal sembahyang ya. Rasulullah itu jemput perintah sholat itu payah Bu. Perjuangannya itu besar. Lah kita tinggal ngamal kayak kok payah Pak. Ojo terawih haingku sholat semangat, bar terawih nggak semangat meneh. Dan pesanku sama ibu, kalau terawih nanti jangan milih-milih imam itu. Ini penyakit mama-mama iki. Nek wis terawih milih-milih imam. Nak imami cepet rame sing teko. Nak imami lambat bocone enggak eneng sing teko, ya kan? Ayo kan ngaku iku eleh. Wong kadang-kadang ndelok jadwal ibu arek nanti Bali. Enggak kok nganggo bindo iku piye lha iku. Oh bindo anake. Bu, paham ya? Jangan milih-milih imam. Mau imamnya cepat datang, mau imamnya lambat datang. Jadikan Ramadan nanti sebagai sarana kita untuk latihan. Membiasakan diri untuk bapak-bapak sholat jamaah ke masjid. Buat ibu-ibunya bisa istiqomah ngerjakan sholat tanpa pernah putus. Wis jam 11 entek jatai. Engko lanjut neh tahun ngarep nak diundang, nak nggak diundang yo tak tondoi. Dah belum khatam belum selesai belum, tapi setidaknya Pak sudah banyaklah pelajaran yang bisa kita ambil dari awal cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan peristiwa Isra Mi'raj itu. Wes iki ae. Bapak Ibu, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan manfaat. Sehat-sehat kita semua sampai ketemu bulan Ramadan nanti. Amin. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan hidup kita, Allah mudahkan, Allah kabulkan setiap niat dan hajat kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.